Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Tema manusia baru, manusia pendoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak hari Minggu yang lalu dan sepanjang minggu ini, kita diajak untuk tetap menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui di dalam Yesus Kristus. Kita adalah manusia baru yang memiliki nama baru dengan paradigma dan karakter yang baru. Memang tubuh kita masih tetap tubuh yang sama, dan nama kita di dunia ini masih tetap nama yang sama. Tetapi hidup kita tidak lagi sama seperti yang dulu. Kita mulai berjalan di kehidupan yang baru dan semakin mendekat kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita pun terus-menerus diperbarui, dan perlahan tetapi pasti karakter Kristus semakin menguat di dalam hidup kita. Demikianlah salah satu karakter Kristus itu adalah kerajinan dan kesungguhan menjadi manusia pendoa. Ya, manusia baru adalah manusia pendoa, terutama untuk menjalin hubungan yang dekat dan akrab bersama dengan Allah Bapa yang di sorga. Yesus tahu bahwa ia tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri, meskipun ia adalah anak Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan orang sakit. Dia adalah Allah yang berkuasa di atas segala hukum dan peraturannya. Namun Yesus tidak mau terjebak di dalam percaya diri yang berlebihan. Ia harus tetap menjaga relasi dengan Allah dan terus-menerus bergantung pada kuasa dan kasih Allah. Apalagi waktu itu ia akan memilih dan menetapkan orang-orang yang akan menjadi murid-muridnya. Orang-orang pilihan itu masih perlu didoakan dan diserahkan kepada Allah. Karena itulah, selain menghindari publisitas dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membenci dia atas kebaikan dan kesembuhan yang dilakukannya pada hari Sabat, Yesus juga hendak memperbarui dirinya melalui waktu yang khusus bersama dengan Allah. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Tempat yang ia pilih adalah bukit yang sepi dan yang jauh dari keramaian atau rutinitas pelayanannya. Semalam-malaman dapat juga diartikan dengan sepanjang malam atau selama 6-12 jam, yang berarti waktu yang sangat banyak dan bebas untuk berdoa atau berkomunikasi dengan Allah. Mungkin juga hanya berdiam diri sambil merenungkan kuasa dan kasih Allah di dalam segala perbuatan dan kebaikannya. Sebab doa itu bukan sekedar berkata-kata dengan mulut, tetapi juga berbicara di dalam hati. Bagi kita doa itu bukan lagi menjadi suatu keharusan, tetapi telah menjadi kehidupan yang bergerak dan bekerja terus-menerus. Demikianlah Yesus mengajar dan mengajak kita juga untuk menjadi manusia pendoa. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, meskipun banyak pekerjaan atau pelayanan yang harus kita lakukan setiap hari dan setiap minggu, kita harus tetap menyediakan waktu yang khusus untuk berdoa. Kita tidak boleh terlalu percaya diri dan mengandalkan kekuatan kita sendiri secara berlebihan, apalagi setelah kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk semakin menyerupai Tuhan Yesus. Kita pun harus menjadi manusia pendoa yang meneladani Tuhan Yesus. Kita harus dapat menikmati persekutuan dengan Allah di dalam doa, termasuk ketika kita berdiam diri dan merenungkan firman Tuhan. Ya,
kita akan semakin tahu keterbatasan kita dan semakin bergantung kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kita akan semakin mengenal kuasa dan kasih Allah di dalam segala perbuatan dan kebaikannya. Bahkan perasaan dan pikiran kita pun akan semakin menguat untuk mempedulikan orang-orang di sekitar kita dan yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka doa pun telah menjadi nafas hidup kita sebagai manusia baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyadarkan kami kembali untuk tetap hidup sebagai manusia baru dan menjadi manusia pendoa. Semua itu kami sadari boleh terjadi hanya karena kasih dan anugerah-Mu semata-mata di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.